ada perusahaan pembiayaan infrastruktur. Jadi perusahaan pembiayaan infrastruktur ini menurut pasal 5 Peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009, yaitu kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi tiga. Ada tiga. Yang pertama ada pemberian pinjaman langsung. Yang kedua ada refinancing atau infrastruktur yang telah dibiayai oleh pihak lain. Kemudian yang ketiga ada pemberian pinjaman subordinasi yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur. Yuk, lanjut, next. Ya. Tadi kan ada lembaga pembiayaan, nah yang kedua itu ada lembaga asuransi. Jadi, secara sederhananya, lembaga asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada yang tertanggung dengan menerima premi. Premi itu berarti kayak misalkan asuransi ada kan premi yang setiap bulan itu harus dibayarkan kayak gitu, untuk memberikan penggantian kepada yang tertanggung. Berarti tertanggung itu nasabahnya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti kayak gitu. Jadi misalkan ada asuransi kesehatan nih, nah setiap bulan aku bayar premi itu berarti uangnya yang kita bayarkan. Nah nanti kalau misalkan qadarullah kita sakit gitu bisa ditangguhkan gitu ya oleh penanggungnya. Kemudian yang selanjutnya, next. Oke, yang ketiga ada pasar modal. Secara sederhana, pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran, atau biasanya disebut juga pasar modal itu tempat bertemunya penjual dan pembeli yang di dalamnya efek menjadi objek perjanjian. Nah, efek ini, yang dimaksud efek ini adalah surat berharga, bisa saham, bisa obligasi, atau yang lainnya, atau surat-surat berjangka yang menjadi derivatif dari saham kayak gitu. Intinya saham atau obligasi kalau secara sederhananya sih kayak gitu. Jadi pasar modal adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli yang di dalamnya efek menjadi objek perjanjian jual belinya. Kayak gitu. Kayaknya slide-nya udah habis. Next. Masih ada nggak? Oke. Udah, ternyata nggak sampai jam 16.30. Oh, Putri, monggo masih ada 18 menit. Mau langsung tanya jawab atau gimana? Oke, baik. Terima kasih kepada Uhrindnya yang sudah menjelaskan materi mengenai lembaga keuangan non-bank syariah dengan sangat detail ya. Nah, selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab nih. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung raise hand ya, ataupun menuliskan di kolom komentar. Silakan teman-teman. Atau mungkin kalau misalkan dari teman-teman ada yang mau berpendapat mengenai lembaga keuangan non-bank syariah juga boleh banget ya, Rindu ya. Ya, boleh banget, nanti biar aku juga dapat ilmu baru ya. Tidak cuma dari apa yang aku baca, tapi dari teman-teman posting juga. Silahkan. Biasanya berapa penanya, Putri? Ya, mungkin biasanya 3 penanya gitu. Tapi mungkin ini waktunya karena masih panjang. Kalau dari teman-teman Anda yang mau ditanyain banyak juga nggak apa-apa. Ya. Silakan teman-teman. Nanti kalau misalkan aku nggak bisa jawab, tolong dibantu ya.
Gimana dibikin, Mbak? Kan sama-sama belajar ya kan. Ya, Mas Bagus sih. Aku izin bertanya. Silakan, Mas Bagus. Silahkan. Oke, oke. Izin bertanya pada Uhrin dulu ya. Terima kasih sudah mau ngisi ya di SLC Intermediate. Izin bertanya terkait ini Mbak, terkait dengan apa sih sebenarnya peran dari kehadiran lembaga keuangan non bank syariah ini ya di tengah-tengah kita. Maksudnya sudah ada lembaga keuangan bank syariah, tapi harus ada lembaga keuangan non bank syariah di Mas Uhrindo. Kira-kira apa yang menyebabkan ya? Apa mungkin asbabun nuzul ya dari datangnya lembaga keuangan non bank syariah ini? Gitu. Makasih, Uhrindo. Ya, oke, terima kasih Bagus. Ini langsung jawab Om Putri. Silakan Mbak Rindu kalau misalnya mau langsung dijawab boleh. Oke. Nanti kalau misalkan jawabanku salah atau kurang pas dan teman-teman yang lain ada yang tahu, bisa disampaikan kan ya, Putri? Iya, bisa banget Mbak. Biar sama-sama belajar, tambah ilmu juga nih teman-teman. Betul. Jadi berarti intinya pertanyaan Bagus itu kenapa sih harus ada lembaga keuangan non bank syariah? Kan udah ada lembaga keuangan bank syariah, gitu kan ya Bagus? Betul, Uhrindo. Nah, ya. Oke, jadi sebelumnya mungkin sepengetahuan aku ya, kan lembaga keuangan bank sama lembaga keuangan non bank itu beda ya. Kita bahas dari sisi kontennya dulu, yang secara gamblang bisa dibedakan. Nah, kalau lembaga keuangan bank itu kan lembaga yang menghimpun dana masyarakat, kemudian menyalurkannya kayak gitu kan. Nah, menghimpun dana masyarakatnya itu bisa menggunakan simpanan itu maksudnya tabungan kayak gitu, kemudian disalurkan dengan berbagai macam penyaluran ya. Nah, sedangkan di lembaga keuangan non bank ini seperti yang tadi sudah disampaikan, jadi di sini lembaga keuangan non bank itu nggak boleh menghimpun dana nggak boleh menghimpun dana dalam bentuk simpanan kayak gitu. Nah, ini juga udah diatur kalau nggak salah baca di undang-undang juga, aku lupa pasalnya. Nah, kemudian lembaga keuangan non bank syariah ini kan ada banyak ya bukan program sih, apa sih menyebutnya, bentuk penyaluran dananya. Kalau misalkan lembaga keuangan non bank yang biasa itu kan biasanya menerbitkan saham, obligasi gitu. Nah, lembaga keuangan non bank syariah juga iya, yang mana saham atau obligasi itu nggak bisa dikeluarkan oleh lembaga keuangan bank kayak gitu, Bagus. Jadi kalau misalkan lembaga keuangan non bank itu bisa mengeluarkan saham, misalkan Bagus ini dalam pembiayaan bisnisnya itu kira-kira kurang berkembang gitu ya, jadi bisa minta tolong ke lembaga keuangan bukan bank untuk ikut bentar, aku mikir dulu. Memperluas sahamnya kayak gitu. Kayaknya belum mudeng sih, soalnya aku belibet jawabnya. Jadi intinya kalau lembaga keuangan non bank itu bisa mengeluarkan saham atau obligasi kayak gitu. Nah, saham atau obligasi ini nanti kalau misalkan bisa diedarkan di masyarakat, nanti bisa menumbuhkan ekonomi. Nah, lembaga keuangan non banknya ini kan tadi ada konven, ada syariah kayak gitu. Cuma bedanya kalau konvennya enggak sesuai dengan syariah, kalau yang lembaga keuangan non bank syariah berarti sesuai dengan syariah kayak gitu. Intinya gitu, Bagus. Jadi nanti ada pembiayaan berupa ini penyaluran dana dalam bentuk saham atau obligasi gitu.
bisa dibeli di masyarakat. Nah, di mana salah satu obligasi ini kayak itu. Udah paham belum Bagus? Oke, Rindu, aku nangkep poinnya sih. Pada intinya yang penting kalau lembaga keuangan non bank syariah ini ternyata bisa untuk membantu ini ya UMKM yang kecil-kecilan mungkin ya, untuk bisa menumbuhkan modalnya gitu ya, biar mereka juga bisa berkembang gitu kan. Kalau misalkan lembaga keuangan yang bank itu kan memang untuk apa ya, untuk ini saja, untuk apa ya, ibaratnya pemberian utang dan lain-lain itu kan memang harus ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi dan memang biasanya harus yang modalnya udah siap gitu ya. Nah, kehadiran lembaga keuangan bank ini bisa untuk mengurangi hal-hal itu. Jadi kita yang UMKM pun bisa ibaratnya minjem lah di situ gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya ambil ya. Terima kasih Rindu, luar biasa. Ya. Kalau misalkan ada yang salah langsung dikoreksi ya. Aku juga masih belajar kok. Ya, oke, baik. Terima kasih pada Mas Bagus yang udah nyampein pertanyaannya dan juga Rindu yang sudah menjawab. Silakan bagi teman-teman lain yang ingin bertanya, silakan ya Mas, silakan untuk bertanya. Isi bertanya. Iya, tadi. Oh ya, luar biasa, Rinda. Maaf tadi kalau dipanggil tapi nggak merespon ya. Dulu apa dan soalnya ya langsung aja ya ke poin. Tadi kan apa namanya pertanyaan Bagus kan sudah dijawab ya. Terus juga saya menangkap poin gitu bahwasannya kalau kehadiran lembaga keuangan non bank yang syariah ini itu kan sifatnya lebih fleksibel ya kalau saya tangkap ya, membantu UMKM dengan aturan-aturan yang lebih ibaratnya ya lebih santai gitu ya. Nah, pertanyaan yang ingin saya tanyakan ya, kalau misalkan nih apa namanya sekelas bank aja aturannya sudah ketat ya, itu juga masih sering terjadi gagal bayar karena masyarakat tidak disiplin dalam membayar kredit lah ya. Apalagi kalau misalkan aturannya itu dilonggarkan seperti yang terjadi di lembaga keuangan syariah kayak tadi jawabannya kan kurang lebih seperti itu ya, aturannya kan lebih longgar. Nah, berarti kehadiran lembaga keuangan non bank syariah ini itu sifatnya seperti itu gitu. Karena memang aturannya lebih apa namanya lebih luas, sedangkan kondisi masyarakat juga di sekelas aturan yang lebih ketat aja sering terjadi gagal bayar. Apakah apa namanya kehadiran lembaga keuangan non bank syariah ini tuh sifatnya bukan profitable gitu ya, seperti yang kita bayangkan, tapi sifatnya sedekah kepada masyarakat. Apakah seperti itu kalau misalkan apa namanya kita lihat dari sisi aturannya yang lebih luas gitu ya dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Kemudian apa namanya mungkin saya menambahkan tadi buat yang lembaga keuangan non bank syariah kayaknya juga ada koperasi ya, koperasi. Nah, koperasi syariah. Nah, ini sepertinya apa namanya belum disinggung, barangkali boleh sedikit dijelaskan Rindu terkait koperasi syariah itu seperti apa begitu. Mungkin itu aja Rindu, 2 pertanyaan. Baik, terima kasih. Mohon dijawab. Terima kasih ada Pak. Pertanyaannya bikin mikir ya. Silahkan teman-teman, barangkali ada yang tahu nih pertanyaannya ada apa sebelum aku menjawab. Bukan menjawab sih. Lebih tepatnya mencoba menjawab. Gitu. Silakan. Nggak apa-apa kan ya, Daf? Sharing-sharing kan, Daf? Oh iya, nggak apa-apa. Ini yang penting kita sama-sama berpikir aja, nggak mesti benar jawabannya. Ini penting diskusi. Oke, yuk. Ada yang mau jawab dulu nggak? Mungkin nih yang masah-masah, Prisil, Putri, ada pendapat tentang pertanyaannya ada apa? Coba diulangin lagi dong. Astagfirullah. Maafin, lupa pertanyaan Dava yang pertama intinya apa ya, Dav? Apakah lembaga non-bank itu nggak profitable ya? Gini aja nih. Ini pertanyaan apa namanya? Pakai logika sederhana aja. Kan lembaga bank syariah ya, yang perbankan nih LKS.
itu punya aturan, ya kan? Dalam peminjaman, ya kan, pembiayaan kepada masyarakat yang 5C itu yang tertuang di UU tahun 98 kalau nggak salah. Nah, ada aturan 5C itu aja, itu masih sering dilanggar masyarakat. Ya, apa terjadi beber kredit macet, pernah dengar ya? Itu kan kayak gitu kan kondisinya, itu aturan sudah ketat. Nah, sekarang kita lihat nih, di kalau lembaga keuangan syariah yang non bank itu punya aturan yang lebih fleksibel, lebih luas gitu ya. Artinya tidak seketat dengan lembaga keuangan yang berbarengan. Nah, di sini saya bingung gitu ya. Lembaga yang perbankan aturannya udah ketat aja masih sering dilanggar, apalagi lembaga keuangan non bank syariah itu aturannya lebih luas. Harusnya itu logikanya ya pasti bakal rame-rame disantap masyarakat buat ya dimanfaatin lah, diplekotok gitu gampangannya. Nah, terus kalau misalkan memang aturannya itu lebih luas gitu ya, berarti kehadiran non bank ini tujuannya itu bukan profitable dong, bukan mencari, ibaratnya bukan mencari keuntungan, tapi mencari pahala gitulah ya, sedekah. Nah, apakah benar seperti itu? Sampai sini jelas? Jelas. Jelas ya? Saya tanya dari jawabannya yang sudah disampaikan. Ya, ya. Ya, jelas. Sip. Ada lagi, Daf? Ya, pertanyaan kedua tadi tentang koperasi. Itu ya, boleh dijelaskan ya, karena di masyarakat kan ada. Nah, itu seperti apa sih koperasi syariah begitu? Oke, ada Pak. Yuk, pertanyaan pertama, ada yang mau bantu aku jawab pertanyaannya? Ada Pak. Ini kira-kira lembaga keuangan non-bank syariah sedekah apa mencari profit ya, kayak gitu. Apa mau ada jawab sendiri? Tanya sendiri jawab. Ini saya pikir lagi ngerjain. Jawab kan? Yuk yang lain. Kira-kira. Ya, izin pendapat ya. Izin pendapat. Ya, izin pendapat. Kalau lembaga keuangan non bank syariah itu ya, kalau sependapat saya, dan memang ini juga berdasarkan pengalaman dan ini itulah. Ya, mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Kalau lembaga keuangan non bank syariah itu tetap ya, prinsipnya tetap mencari profit atau keuntungan ya. Namun di situ kan memang untuk objek nasabahnya sendiri kan memang untuk pendapatan yang menengah ke bawah gitu ya. Nah, contohnya dengan UMKM yang kecil itu ya tersebut. Nah, memang fleksibel ya, karena memang di situ keadaannya sendiri kan perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha yang masih kecil ya, memang harus menerapkan yang fleksibel supaya mereka juga bisa berkembang. Nah, bagaimana mengatasi yang gagal bayar itu ya? Nah, biasanya mereka itu melakukan reschedule lagi ya, baik itu dengan perpanjangan masa pinjaman, masa pembiayaan, terus juga biasanya mereka juga kalau udah mepet-mepet banget ya, udah partai udah kebangetan banget, biasanya juga mereka memperlakukan inilah kayak duduk bersama gitu, bagaimana solusinya. Tidak langsung menjamin, tidak langsung menyita apa yang jadi jaminan, tidak langsung seperti itu, tapi biasanya mereka juga duduk dulu bersama, itu paling akhir ya, duduk dulu bersama, bagaimana baiknya kalau memang belum bisa membayar dan terpaksa memang harus mengambil, dan itu biasanya memang diambil, dan nanti lebihannya dari jaminan tersebut, misalkan pembiayaan dengan harga 5 juta dengan ini ya, dengan pembiayaan sebesar 5 juta gitu ya contohnya. Nah, motor yang ada itu biasanya 7 juta atau 8 juta, dan nanti lebihannya biasanya akan dikembalikan kepada pihak nasabahnya gitu. Walaupun nanti tetap ada lebihan dan lain-lain, tetap akan dikembalikan kepada nasabahnya. Ya, jadi
walaupun fleksibel, mereka tetap tujuannya profit ya, profit oriented. Kalau koperasi syariah biasanya ya tetap untuk tujuannya adalah kesejahteraan para anggotanya. Jadi di situ tetap untuk profitabilitas sebagai orientasinya seperti itu. Ya mohon maaf ya kalau belibet ya. Nah, mungkin dapat poinnya tapi ya teman-teman ya. Ya terima kasih Indo dan Pak. Aku belum jawab nih. Nggak tahu deh jawaban bagus kayaknya udah benar. Jadi sepengetahuanku ya, Dava Regika, kalau lembaga keuangan non bank itu tetap orientasinya profit gitu. Nah, nggak ada dong kita bikin bisnis kok orientasinya lebih ke sedekah kalau dipikir secara logika, meskipun itu lembaga keuangan non bank syariah. Jadi tetap profit oriented. Nah, kemudian yang kedua, buat mengatasi gagal bayar, jadi biasanya tuh di awal udah ada perjanjian, udah kayak misalkan dalam jangka waktu berapa kok nggak dibayar, nanti biasanya ada dendanya kayak gitu, atau penalti yang udah disepakati bersama di awal kayak gitu. Jadi di lembaga keuangan non bank biar sama-sama enak gitu, ada perjanjian di awal juga, kayak misalkan nggak bisa membalikan, misalkan di Pegadaian ya, Pegadaian juga lembaga keuangan non bank kan, misalkan di Pegadaian itu lembaga keuangan non banknya iya ada menggadaikan barang terus nggak bisa ditebus kan juga barangnya di perjanjian di awal bisa diserahkan ke pihak Pegadaiannya kayak gitu. Ada Pak, kayaknya nggak mudeng deh, kayak senyum-senyum gitu. Udah, nggak apa-apa ya. Luar biasa tadi jawabannya bagus sama Rindu ya. Terkait fleksibilitas ya, di lembaga keuangan non bank syariah begitu ya. Cuma Ya. saya timbul pertanyaan lagi begitu ya. Ya baik. Ya ini sekaligus tadi ya mencoba untuk verifikasi gitu ya. Kalau nggak salah saya tadi itu dengar ada denda gitu ya di lembaga keuangan syariah. Nah, termasuk juga dalam pembiayaan. Nah, bukannya kalau di ekonomi syariah itu kan ini ya, menentang yang namanya riba gitu ya. Nah, itu kalau boleh tahu denda yang dimaksud itu seperti apa? Kalau misalkan ada denda, nanti bedanya sama LKS yang konven itu apa? Gitu ya. Karena secara esensial mereka melakukan akad yang sama dan kata syariah itu hanya sekadar embel-embel ya sebagai media marketing gitu. Nah, yang membedakan apa kalau misalkan lembaga syariah itu ternyata juga menerapkan denda tuh. Itu seperti yang tadi disampaikan. Sampaikan aku ya berarti ya. Kan nggak mungkin Ya, jadi bilangnya gitu ya. Jadi aku tadi pikir kayak gitu soalnya. Ya, aku dikeroyok aja Pak. Jadi berarti bedanya apa? Kan berarti kayak konven aja nih. Ya, berarti kan sama nih kayak konven. Konven kan juga kenapa orang-orang mau yang prioritas syariah karena syariah kan nggak ada denda gitu ya. Tapi ternyata di syariah juga ada denda. Terus nilai esensi keadilannya dari mana gitu. Bukankah syariah itu sebenarnya hadir sebagai solusi atas nilai konvensional? Itu kan logika dasarnya seperti itu. Yuk, ada yang mau satu jawab lagi? Ada yang mau ngomong lagi nggak? Selain bagus mungkin. Prisil nih. Kan kita diskusi nih. Prisil atau Putri yang udah mastah-mastah atau kita. Apakah tahu? Terus nanti kalau misalkan aku nggak bisa jawab gimana? Nggak apa-apa, nggak dijadiin PR kok. Nggak mau aku. Tenang aja. Ini ya diskusi santai tapi yang penting bisa pada berpikir gitu. Oke, sama-sama cari tahu ya. Iya, kenapa gitu ya?
Ya, boleh bantu jawab nggak? Oh ya, silakan. Ya, nah, bagus. Ini sih ya, berdasarkan kemarin nih, PJT yang kemarin, tahun 2021 ya. Ya. Kemarin tuh ada kasus seperti ini ya. Jadi ada kasus, ada nasabah yang gagal bayar. Nah, itu dalam transaksi murabahah. Itu ada nasabah yang gagal bayar beberapa bulan ya. Nah, itu nggak bisa ya. Nah, kenapa tadi pertanyaan apakah denda tersebut diperbolehkan ya? Ternyata dalam KSPPS kemarin ya, ada itu diperbolehkan, tapi memang denda tersebut diperuntukkan untuk nasabah yang sebenarnya mampu untuk membayar, tapi mereka nggak membayarnya gitu loh, Dav. Jadi sebenarnya kan sebelum ke sebuah koperasi tersebut ibaratnya memberikan pembiayaan kepada suatu nasabah tertentu, kan biasanya kan memang sudah disurvei dulu apakah mereka juga mampu untuk membayar, apakah ada jaminannya seperti itu. Kan biasanya sudah ada survei dulu, survei ke nasabahnya, apakah nasabah itu layak untuk diberi pinjaman dan lain-lain. Apakah nasabah tersebut juga bisa untuk membayar di kemudian hari gitu ya. Nah, ternyata setelah dianalisis itu memang harusnya bisa membayar, tapi nasabah tersebut tidak mau membayar, ya. Sebenarnya itu poinnya di situ. Nah, nanti ibaratnya denda tersebut juga nanti dialokasikan bukan untuk pendapatan KSPPS-nya, koperasinya, tapi dana tersebut nanti dialokasikan ke dana sosialnya gitu loh, Dav. Mungkin kan biasanya juga ada kegiatan-kegiatan sosial dari koperasinya tersebut kan ya. Nah, nanti dana tersebut bukan untuk pendapatan koperasinya, tapi dialokasikan untuk tambahan zakat, untuk hibah gitu loh. Jadi masuknya bukan ke pendapatan, tapi ke dana-dana yang alokasinya nanti ke masyarakat gitu. Nangkap ya poinnya ya teman-teman. Ya itu sih kalau pendapat dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Gus. Jadi tambah ilmu aku. Nih, Dav. Kayaknya udah jelas sama Abang. Dav masih kurang, Dav. Udah mau menang. Aku jadi moderator ya ini ya. Yuk, ada apa? Ada tanggapan? Ya, luar biasa ya, bagus. Berarti memang di sini saya mendapatkan titik terang begitu ya. Kayak bukunya Kartini ya, lebih gelap terbitlah terang gitu ya. Jadi memang alokasi dana-dana seperti itu tuh kalau di bank saya kan ada dana kebajikan ya, yang masuk ke dana non halal. Nah itu sepertinya jawabannya yang mendekati betul begitu ya, mendekati kebenaran. Kalau memang alokasinya itu memang diperuntukkan untuk dana sosial. Cuma juga saya itu jadi berpikir ya, karena tadi jawabannya juga menyatakan kalau mereka juga melakukan survei sebelumnya ya, melakukan survei kepada nasabahnya. Artinya mereka juga pilih-pilih nih. Kalau misalkan yang dipilih itu ternyata orang mampu semua gimana? Berarti kan memang itu sebenarnya ya, mohon maaf ya, saya juga berpikir itu menjadi akal-akalan. Seharusnya ketika memberikan pembiayaan di level yang apalagi katanya fleksibel gitu ya, untuk orang-orang mikro, itu seharusnya baik yang miskin maupun yang kaya itu diberikan semuanya. Bukan berarti disurvei, dipilih-pilih, dan aturannya tuh sama kayak di bank syariah. Kalau misalkan seperti itu modelnya, maka esensi keadilan dalam syariah itu belum dapat diterapkan sepenuhnya di dalam masyarakat kecil gitu. Itu yang masih menjadi pertanyaan ya. Mungkin ini juga saya rasa saya juga susah untuk mendapatkan titik terang untuk di pertanyaan yang itu. Artinya mereka juga masih pilih-pilih ya secara tidak langsung, walaupun dikemas dengan kemasan akan dialokasikan ke CSR gitu ya. Ya ini bukan dalam rangka seuzon, tapi kita untuk menjadi insan-insan yang lebih teliti begitu ya dengan kemasan dari sebuah produk di LKS khususnya non bank. Itu mungkin ya yang masih mengganjal. Teman-teman bisa memahami ya apa yang saya pikirkan ya. Paham? Oke, sip ya, alhamdulillah. Kalau begitu mungkin sampai sini dulu. Rindu, saya juga ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain yang barangkali mengalami kegundahan seperti yang saya rasakan. Silakan. Terima kasih juga jawabannya Rindu dan Bagus. Terima kasih ada Pak, pertanyaannya sangat excellent. Yuk lanjut. Oh Putri. Oke, terima
Makasih ya Bapak yang sudah memberikan pertanyaan dan juga Bagus yang sudah memberikan tanggapan-tanggapannya terkait dengan pertanyaan Ahnafa. Selanjutnya mungkin saya kasih kesempatan lagi untuk teman-teman yang masih ingin bertanya. Apabila ada, dipersilakan untuk langsung raise hand ataupun langsung menyalakan mikrofonnya. Yang awal mungkin udah Ikhwan nih dua nih. Masih ada nggak ya teman-teman yang ingin bertanya? Yuk dapat hadiah. Banyak loh hadiahnya. Lumayan. Ya kan. Ini kayaknya ada apa lagi diskusi tuh sama yang DJ, kayaknya mau tanya lagi tuh Putri. Apakah benar ada apa? Wah, ini kayaknya kamera harus matiin aja nih. Gak boleh terpantau. Sudah terdeteksi lagi diskusi mau tanya itu kan. Kalau nggak ada yang tanya berarti udahan ya Putri. Iya nih. Tunggu 1 menit dulu ya Mbak Rindo. Ya, boleh. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Masih ada kesempatan. Terus ini sambil nunggu yang nanya, kita ngobrol apa enaknya? Masa aku mau sapa satu-satu sih? Yang on cam sih, Bagus kelihatannya lagi di hutan belantara mana? Kayak lagi piknik ya? Desa Penari kayaknya apa ya? Desa Penari lagi survei KKN ya Gus? Apa desa penyanyi? Lagi di Sampang ini. Wow. Mainnya jauh banget sampai Sampang. Mau nyusul pembicara di PWR? Iya dong. Ke PWR nggak lewat Sampang dong. Itu kayak mau ke Cilacap nggak sih? Ya ada yang mau tanya nggak? Nggak ada nih yang mau tanya lagi. Itu DJ nggak ada yang mau tanya? Itu DJ ada siapa aja? Siapa aja ada Pak? Ada penghuni coy yang jadiin kipas. Nah, terus? Terus terus sama ini putra mahkota anak Edu. Putra mahkota Edu itu siapa? Oh, Bapak Edu. Sekarang kayak pindah jabatan ya. Ini ada yang mau tanya lagi nggak? Jangan lupa absen ya teman-teman. Yang belum absen, absen. Aku ingetin. Oh ya, sama notulensinya jangan lupa. Edu ada notulensi kan ya? Ada ada. Oke. Mau ngomong apa ya? Nggak ada yang tanya sih. Aku bingung jadinya. Iya nih nggak ada yang tanya. Sepertinya juga waktunya sudah ini ya, udah nggak ada yang tanya loh. Ini pertanyaan saya tadi yang kedua kayaknya belum dijawab. Ya, apa katanya tadi udah cukup. Lupa saya, lupa. Kali ini pertanyaan mudah insya Allah. Tentang koperasi syariah tadi kayaknya belum dijelasin. Ya Allah. Boleh disinggung sedikit gitu buat dikenalkan ke teman-teman koperasi syariah itu seperti apa gitu ya. Saya juga pernah dengar istilah BMT gitu. Nah, BMT itu sebenarnya apa gitu ya, nama koperasi syariah. Berarti jawab koperasi syariah nih, Del. Oh iya, sekilas aja nggak apa-apa gitu buat teman-teman juga kan. Tadi soalnya di BPT kayaknya belum ada. Ya, terima kasih sekali ya, Del. Oh iya, sama-sama. Saya senang semoga membantu.
Ya, jadi koperasi syariahnya antara dibantu apa dikerjain aku. Jadi ini, aku sambil baca juga ya. Jadi koperasi syariah itu merupakan aktivitas usaha yang bergerak pada bidang simpanan, pembiayaan, dan investasi berdasarkan penerapan sistem bagi hasil. Kayak gitu, ada Pak, itu pengertian dari koperasi syariah. Kemudian ada beberapa juga tujuan koperasi syariah. Yang pertama kan membantu mengembangkan dan mewujudkan sistem ekonomi nasional dengan mengutamakan ekonomi kerakyatan dan asas kekeluargaan. Nah, yang kedua, membantu membangun keahlian para anggota maupun masyarakat luas agar lebih sejahtera keadaan sosial ekonominya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kualitas sumber para anggota yang terlibat agar bisa lebih konsekuen, konsisten, amanah, profesional saat menerapkan nilai-nilai syariah Islam. Kemudian ada, ini dijelasin juga nggak perbedaan koperasi konven sama syariahnya? Oh iya, nggak apa-apa, jelasin aja. Sama produk-produknya boleh. Oke, yang pertama perbedaan koperasi konvensional dan koperasi syariah. Ada sistem bunga kalau di koperasi konvensional ya. Yang mana pada koperasi konvensional terdapat sistem bunga yang diberikan kepada nasabahnya sebagai wujud dari keuntungan koperasi. Sementara dalam koperasi syariah menerapkan sistem bagi hasil sebagai salah satu keuntungannya. Kemudian sebagai lembaga zakat. Nah, kalau koperasi konvensional biasanya tidak menjadi tempat penyalur zakat, sedangkan koperasi syariah yang menyediakan layanan penyalur zakat sebagai salah satu praktik ekonomi di dalamnya. Kemudian jika dilihat dari sisi pengawasan, pada koperasi konvensional berfokus kepada pengawasan kinerja pengelolaan koperasi saja. Sedangkan pada koperasi syariah bukan hanya berfokus pada pengawasan kinerja yang berdasarkan prinsip syariah, tetapi kejujuran internal koperasi serta aliran dana dan pembagian hasil. Nah, yang terakhir ada penyaluran produk. Di koperasi konvensional itu memperlakukan sistem kredit atau meminjam produk bagi para nasabah. Nasabah yang meminjam dana atau barang harus mengembalikan beserta dengan bunga pinjaman di waktu yang sudah disepakati. Kemudian untuk koperasi syariahnya tidak memperlakukan sistem kredit pada uang atau barang-barangnya, tetapi dijual secara tunai dan tidak menerapkan sistem bunga. Koperasi syariah lebih mengedepankan sistem bagi hasil. Nah, jika ada nasabah koperasi yang mengalami kerugian, koperasi tersebut akan memperoleh pengurangan pengembalian uang. Kayak gitu. Bisa dipahami ada Pak sama teman-teman yang lainnya. Bisa, luar biasa. Diskusi lagi aja ya. Injury time boleh. Apa kan lebih baik. Ya Allah, injury time bisa. Ya ini waktu diskusi sama waktu materinya banyakkan waktu diskusinya kan jadi menarik gitu ya. Iya dari dulu kan. Hanya boleh enggak? Boleh. Injury time boleh gitu. Mungkin awas aja kamu. Injury time nggak boleh kan ya? Emang tadi katanya jam 5 kan? Udah kesepakatan di awal kan? Saya menggunakan waktu Dubai ya, masih jam berapa ini? 11 kan? Ini mau injury time mau buat apa? Aku ngingetin absen aja. Jangan absen, jangan absen. Konsulensinya. Iya, jangan lupa absen. Oh ya, Urindo mau tanya lagi. Nggak boleh nggak sih? Sepertinya di luar waktu aja kali ya, Mas. Kenapa? Kayak
minta injury time ya. Ada waktu tanya lagi ya. Kenapa? Kenapa? Oh, di luar ini intermediate. Oh, di luar intermediate. Oh, ya udah, oke, nggak apa-apa. Ya, Ngomonglah ya, bukan aku. Iya, oke. Ya, saya menghormati Edu dan juga pembicara. Terima kasih. Terima kasih sudah dihormati. Oke, mungkin ini selanjutnya berhubung waktunya sudah sore, mungkin untuk acara selanjutnya bisa dokumentasi terlebih dahulu ya, Oke. Silakan jadi teman-teman yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Nah, gini harusnya dari tadi ya. Yuk on cam yuk, yang belum on cam silahkan. Ini SSnya sama siapa? Mufid, bayangan dok, Mufid. SSnya sama Bayangan doang, Mufid. Bisa dibantu Mufid yang belum on cam dipanggil ada orangnya. Yang belum on cam bisa segera on cam ya, dan untuk dokumentasi bakal dibantu sama aku. Silakan untuk dipandu. Terima kasih. Yuk Mufid di halo-halo yang belum on cam, jangan-jangan nggak di tempat tuh. Halo, semuanya on cam. Wih, Prisil sama Nurayu lagi bareng ya? Yang belum on cam siapa? Iya Mas Nur lagi main. Lagi di mana? Oh, lagi main. Mantap. Yuk, semuanya on cam. Ada yang belum nih, guys? Oke, mungkin udah hampir semuanya ya. Bentar. Ini Kang Sat on cam tapi gelap, Mas. Oke, yuk. Satu, dua, tiga. Oke, bebas. Apa gitu? Oke, bebas. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Mungkin kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin dari Mbak Rindu mau ngasih closing statement dulu nggak, Mbak? Iya, boleh. Nggak closing sih. Nggak closing statement sih. Bentar. Oh ya. Jadi terima kasih Edu. Aku ucapin lagi untuk kesempatannya. Terima kasih. Mohon maaf juga Edu dan teman-teman kalau misalkan dalam penyampaian tadi kayak ngalor itu ya dan banyak guyonannya. Pada intinya kajian itu nggak melulu harus banyak materi, tapi lebih ke diskusinya biar kita sama-sama open-minded. Jadi kalau misalkan intermediate, nggak cuma tanya jawab, pembicaranya jawab, saya nanya, tapi juga sharing juga. Barangkali ada ilmu-ilmu yang dari pembicaranya belum tahu, jadi biar kita sama-sama tahu kayak gitu. Semangat terus, reminder terus kajiannya kayak gitu. Jangan lupa juga absen atau lensi silahkan di-share. Gitu, Putri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Rindu atas closing statement-nya. Baik, untuk mengakhiri acara pada sore hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir pada sore hari ini dan juga minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam memandu jalannya SEC Intermediate pada kesempatan kali ini.
Baik, terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih materi. Terima kasih Rindu, Putri dan kawan-kawan. Terima kasih Rindu, luar biasa. Sama tidak Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih Rindu.